Hai, bertemu lagi dengan saya, Paulus. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan misi saya yang kedua. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan memimpin saya, Paulus, bersama beberapa rekan kerja saya. Perjalanan ini sangat menarik dan kami benar-benar melihat betapa Allah benar-benar memimpin kami dan banyak orang untuk percaya kepada Sang Juru Selamat. Dan kalian akan melihat betapa Allah menjaga kami dari bahaya maupun dari orang-orang yang hendak mencelakai kami. Saya meninggalkan Antiokhia dengan Silas, rekan kerja saya, dan kami mengunjungi beberapa jemaat Tuhan yang menjadi percaya dari perjalanan misi pertama. Di kota Listra, saya mengunjungi dan memberikan semangat kepada Timotius sebagai rekan kerja muda yang baru saja bertumbuh imannya. Timotius menggabungkan diri dengan kami dan ikut berkeliling dari kota ke kota. Dan Roh Kudus memimpin kami tiba di Troas. Malam itu saya mendengar panggilan minta tolong. Dalam sebuah mimpi dari Allah, saya melihat ada seorang Makedonia yang meminta saya datang ke tempatnya untuk memberitakan Injil kepadanya dan orang-orang di sekitarnya. Sungguh itu panggilan yang sangat indah dari Allah. Lalu saya bersama Silas dan seorang dokter bernama Lukas berlayar ke Makedonia. Setibanya di sana, kami mulai memberitakan Injil di kota Filipi. Kami pergi keluar pintu gerbang kota dan menyusuri tepi sungai. Di sana kami melihat sekumpulan perempuan yang sedang beribadah di tempat orang Yahudi. Mereka mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Tapi mereka belum mengenal Yesus, Juru Selamat yang telah bangkit. Kami berbicara dengan mereka dan saya mulai memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Roh Kudus membuka hati seorang perempuan penjual kain ungu yang bernama Lydia, sehingga ia dan seisi rumahnya menjadi percaya kepada Yesus dan dibaptis. Lydia mendesak kami menumpang di rumahnya, jadi selagi kami ada di kota itu, kami tinggal di sana. Suatu kali ketika kami pergi ke tempat ibadah orang Yahudi itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang dimasuki roh tenung. Ketika orang membayar hasil tenungan atau ramalannya, uangnya selalu diambil oleh tuannya, dan tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Perempuan itu mengikuti kami dari belakang sambil berulang-ulang meneriakkan, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Suatu hari saya tidak tahan lagi, dan saya pun menyuruh roh itu keluar. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika keluar roh itu dan perempuan itu akhirnya bebas karena kuasa Allah. Melihat itu, tuan-tuan perempuan itu menjadi marah karena mereka tidak lagi dapat memanfaatkan perempuan itu untuk mendapatkan uang. Mereka menyeret saya dan Silas serta menghadapkan kami kepada pembesar-pembesar kota itu. Mereka berkata, Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya. orang banyak ikut bangkit menentang kami. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh kami dan memukuli kami. Setelah itu mereka melemparkan kami ke dalam penjara dan memperlakukan kami seperti penjahat. Kepala penjara memasukkan kami ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki kami dalam pasungan yang kuat agar kami tidak dapat melarikan diri. Hari mulai malam dan kami kesakitan karena tubuh kami penuh dengan luka akibat pukulan rotan. Mungkin orang hukuman lain berpikir kami akan meratap dan mengerang kesakitan. Tapi yang mereka dengar adalah kami menyanyikan pujian bagi Allah karena kebaikan dan keselamatan yang dianugerahkan kepada kami. Tiba-tiba, segala sesuatu mulai bergetar dan bergoyang-goyang. Ada gempa bumi yang hebat. Terbukalah semua pintu dan terlepaslah semua belenggu orang-orang yang ada di penjara itu. Ketika kepala penjara melihat semua itu, ia menjadi ketakutan. "Celaka!" teriaknya. "Pintu telah terbuka dan belenggu telah terlepas. Pasti semua tahanan telah melarikan diri." Maka ia pun menghunus pedangnya dan hendak bunuh diri. "Jangan celakakan dirimu," saya berteriak. "Kami semuanya masih ada di sini." Dengan tubuh yang gemetar karena ketakutan, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh dan berlari masuk ke dalam ruang penjara.
Ia tersungkur di depan saya dan Silas. Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu sang kepala penjara membersihkan dan membalut luka-luka kami dan membawa kami ke rumahnya, menghidangkan makanan bagi kami dan meminta kami untuk menceritakan tentang juru selamat kepadanya dan seluruh keluarganya. Lalu mereka semua pun dibaptis. Mereka sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah siang hari, pembesar-pembesar kota mengirimkan pesan bahwa kami dibebaskan untuk pergi. Karena mereka mengetahui bahwa saya dan Silas adalah warga negara Romawi, mereka minta maaf karena telah memperlakukan kami dengan buruk. Mereka membawa kami keluar dari penjara dan menyuruh kami meninggalkan kota. Maka kami kembali ke rumah Lydia dan bertemu dengan saudara-saudara seiman di sana. Setelah menyemangati orang-orang percaya itu, kami pun meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan misi kami. Allah menyertai kami semua, memimpin kami melewati segala kesulitan, dan menemui banyak orang dan kota di mana Injil perlu diberitakan.